Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas inilah hukum tukar uang saat Lebaran. Menjelang Idul Fitri, penyedia jasa penukaran uang bermunculan. Mereka biasanya mangkal di pinggir jalan untuk memudahkan masyarakat agar tidak perlu mengantri di bank. Penukaran uang selalu laris, sebab umat muslim di Indonesia memiliki tradisi bagi-bagi angpau saat Lebaran. Saat melakukan transaksi, si penyedia jasa biasanya akan menetapkan selisih nilai yang harus dibayar. Misalnya, mematok harga dengan 110.000 untuk tukar senilai 100.000 dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan perkara tukar uang banyak diperdebatkan hukumnya. Apakah boleh dilakukan atau tidak? Bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Berikut mari kita simak penjelasannya. Hari Raya Idul Fitri identik dengan pemberian angpau sebagai upaya untuk berbagi rezeki di hari kemenangan. Maka, tidak heran jika permintaan masyarakat untuk menukarkan uang menjadi pecahan yang lebih kecil dan baru sangat tinggi menjelang Lebaran. Praktik penukaran uang dikategorikan sebagai jual beli uang atau dalam Islam dikenal dengan istilah as-sarf. Dalam Islam, tukar-menukar barang yang sejenis nilainya harus sama dan dibayar secara tunai. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis riwayat Ahmad 11.466 dan hadis riwayat Muslim 4.148. Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam. Takaran atau timbangan harus sama dan dibayar tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Dengan demikian, tukar-menukar uang Lebaran dengan menetapkan nilai selisih termasuk transaksi riba sehingga haram dilakukan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28 DSN MUI 3/2002, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, namun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Perspektif lain ditawarkan oleh Miftahul Bariroh dalam jurnal Tinjauan Hukum Islam terhadap penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2016. Menurutnya, untuk menghindari transaksi yang terlarang, maka akad yang bisa digunakan dalam transaksi penukaran uang adalah akad ijarah. Ijarah merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat, baik manfaat dari suatu benda maupun jasa. Dengan demikian, tarif yang dibayarkan pada penukaran uang di pinggir jalan adalah jasanya, bukan pada barangnya, yaitu uang. Pembayaran tarif jasa disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 6, yang artinya, bila mereka telah menyusui anakmu, maka berikan upah kepada mereka.
upah dalam ayat tersebut dikaitkan dengan aktivitas menyusui, bukan pada aslinya. Penukaran uang juga telah memenuhi rukun ijarah, yaitu: pertama, penyedia jasa dan konsumen merupakan orang-orang yang melangsungkan akad dan telah memenuhi syarat-syarat untuk bertransaksi menurut Islam. Kedua, adanya sigah al-akad. Kedua belah pihak menyatakan kehendak untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya paksaan. Ketiga, adanya ujroh atau upah. Penyedia jasa meminta uang lebih dalam setiap transaksi penukaran tanpa mengurangi jumlah uang yang akan ditukar dalam setiap paket. Uang lebih tersebutlah yang dianggap sebagai imbalan ketika mengantri untuk menukarkan uang baru di bank. Keempat, adanya manfaat. Konsumen tidak harus mengantri lama di bank. Demikianlah pemaparan mengenai hukum tukar uang menjelang Lebaran. Hendaknya kita umat muslim lebih berhati-hati dan memperhatikan syarat tukar menukar agar tidak terjerumus ke dalam riba. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.